Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Atari. Saya anggota dari kelompok 6 Manajemen Perubahan dari kelas MA 19A6. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penolakan terhadap perubahan. Jadi langsung saja simak penjelasannya. Perubahan merupakan sesuatu hal yang pasti terjadi dan akan terjadi. Dan hal ini sudah diketahui oleh manusia sejak dulu. Dengan demikian, bahwa manusia perlu senantiasa berubah sesuai dengan tuntutan perubahan itu sendiri. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan dalam perilaku, perubahan dalam sistem nilai dan penilaian, perubahan dalam metode dan cara-cara bekerja, serta perubahan dalam cara berpikir dan bersikap. Tidak berbeda dengan manusia, organisasi pun perlu menyesuaikan diri terhadap perubahan. Perubahan yang terjadi dalam suatu organisasi disebabkan karena adanya perkembangan di lingkungan sekitar. Perubahan ini terjadi karena adanya dorongan untuk berubah yang berasal dari pertama, dorongan eksternal. Dorongan eksternal yang mendorong organisasi untuk mengadakan perubahan berasal dari lingkungan umum organisasi. Adanya aturan baru dalam produksi dan persaingan, politik, hukum baru, keputusan pengadilan, dan sebagainya akan mempengaruhi organisasi. Di samping itu, berbagai dimensi seperti teknologi, ekonomi, dan sosiokultural juga mempengaruhi organisasi untuk melakukan perubahan. Yang kedua, dorongan internal. Pada dasarnya, dorongan internal berasal dari dalam organisasi itu sendiri. Adanya revisi strategi organisasi oleh manajemen puncak akan menghasilkan perubahan organisasi. Dorongan internal lainnya mungkin direfleksikan oleh dorongan eksternal. Misalnya, sikap pekerja terhadap pekerjaannya akan bergeser, seiring bergesernya nilai sosiokultural. Akibatnya, mereka menuntut suatu perubahan dalam jam kerja atau perubahan kondisi kerja. Menurut Robbins dan Judge dalam bukunya tahun 2007, pada tingkat organisasi, sumber-sumber penolakan biasanya terletak di dalam struktural organisasi itu sendiri, yang umumnya disebabkan karena faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, inersia struktural. Organisasi biasanya memiliki mekanisme tertentu seperti proses seleksi dan aturan-aturan formal untuk menciptakan stabilitas. Ketika organisasi dihadapkan pada suatu perubahan, maka inersia struktural itu bertindak sebagai kekuatan untuk menjaga keseimbangan yang mencoba mempertahankan stabilitas. Yang kedua, fokus pada perubahan yang terbatas. Organisasi terdiri dari subsistem yang saling tergantung satu dengan yang lain. Satu subsistem tidak mungkin diubah tanpa mempengaruhi subsistem yang lain. Ketika perubahan hanya terbatas pada beberapa subsistem saja, maka cenderung diingkari oleh subsistem yang lain atau yang lebih besar. Yang ketiga adalah inersia kelompok. Ketika individu-individu ingin mengubah perilaku mereka, norma-norma kelompok seringkali menjadi penghambat. Yang keempat, ancaman terhadap keahlian. Perubahan yang terjadi dalam organisasi sering mengancam posisi istimewa suatu kelompok yang memiliki keahlian tertentu. Yang kelima, ancaman terhadap relasi kekuasaan yang sudah mapan. Setiap redistribusi wewenang pengambilan keputusan seringkali mengancam relasi kekuasaan yang sudah lama ada di dalam organisasi. Yang keenam, ancaman terhadap alokasi sumber daya. Kelompok-kelompok dalam suatu organisasi yang memiliki kendali atau wewenang untuk mengalokasikan sumber daya dengan proporsi yang lebih besar sering menganggap perubahan sebagai suatu ancaman, sehingga mereka cenderung melakukan penolakan. Yang pertama, procrastination atau kecenderungan untuk menunda perubahan karena merasa masih mempunyai banyak waktu. Agar kecenderungan ini tidak jadi kenyataan, perlu selalu ditekankan bahwa melakukan perubahan lebih awal justru akan menguntungkan bagi organisasi. Sebagian orang berpendapat bahwa perubahan tidak memberikan manfaat sehingga mereka enggan berubah, karena orang tersebut tidak mengerti maksud dan dampak dari perubahan tersebut terhadap kondisinya, sehingga dia menganggap perubahan yang dilakukan tidak ada manfaatnya dan hanya sia-sia saja. Ketiadaan motivasi pada karyawan dapat menghambat proses perubahan. Dengan mengkomunikasikan manfaat yang dapat dipetik karyawan secara individual, seperti peluang untuk menguasai kompetensi baru yang berguna untuk meningkatkan karir, hal tersebut dapat mengubah keengganan menjadi partisipasi aktif. Mengadopsi sistem baru berarti mempelajari standar baru. Sebagian orang mungkin merasa takut bahwa penguasaan mereka atas standar baru tidak akan sebaik penguasaan mereka atas standar lama. Mereka takut gagal, perubahan mungkin menuntut keterampilan dan kemampuan di luar kapabilitasnya. Mengikut sertakan karyawan dalam kegiatan seminar atau workshop akan sangat membantu organisasi maupun karyawan dalam mengatasi kendala psikologis ini.
Keengganan untuk berubah dapat disebabkan oleh kekhawatiran bahwa perubahan akan menciutkan peran mereka dalam organisasi. Misalnya khawatir kewenangan mereka dikurangi atau jabatan mereka ditiadakan. Jika merasa yakin bahwa mereka akan kehilangan sesuatu sebagai hasil dari penerapan perubahan, maka mereka akan menolak. Seseorang mungkin menolak perubahan karena mereka merasa kendali atas situasi kehidupan mereka diambil dari mereka karena adanya perubahan. Dengan komunikasi yang dilakukan sedini mungkin akan menekan kekhawatiran karyawan. Tekankan bahwa penguasaan atas kompetensi baru justru meningkatkan peran dan kontribusi mereka terhadap organisasi. Yang selanjutnya, keraguan atau bahkan ketidaksukaan terhadap kemampuan inisiator perubahan dapat mengurangi penerimaan seseorang terhadap inisiatif perubahan. Adanya ketidakpercayaan terhadap orang yang mencetuskan perubahan atau orang yang mengkomunikasikan inisiatif perubahan tersebut, dari awal sudah terdapat sentimen pribadi terhadap para inisiator perubahan, sehingga kesulitan dalam menerapkan ide perubahan tersebut. Kepemimpinan adalah sesuatu yang membuat para pemain mempercayai inisiator. Pemimpin perubahan harus menunjukkan bahwa ia layak dipercaya untuk mengantarkan perusahaan ke tatanan baru yang lebih tinggi. Sering terjadi apa yang dibayangkan karyawan mengenai perubahan berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh pemimpin. Rintangan ini dapat diatasi apabila informasi mengenai rencana transformasi beserta dampaknya disampaikan sejak dini, utuh dan menyeluruh. Hindari penyampaian informasi yang sepotong-potong. Pesan dan cara menyampaikan pesan harus dipersiapkan secara baik. Berbagai saluran komunikasi dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan ini. Yang selanjutnya, tidak setiap orang siap atau berani memasuki wilayah baru atau mengenal sesuatu yang baru. Mereka lebih nyaman dengan apa yang sudah mereka tekuni. Melakukan hal baru juga mengandung sejumlah resiko tentunya. Karyawan terjebak di zona kenyamanan jika perubahan tersebut mengharuskan seseorang untuk mengubah kebiasaan yang sudah dilakukan sepanjang hidup. Ia sudah merasa nyaman dengan kebiasaannya, itu sehingga enggan untuk berubah. Biasanya terjadi pada perusahaan dengan budaya kerja yang tidak produktif. Ketika pemilik perusahaan mengubah budaya kerja perusahaan menjadi produktif, karyawan yang merasa terancam ini akan menolaknya. Jika kondisi saat ini memberi mereka rasa aman dan seseorang membutuhkan rasa aman tersebut dalam kadar yang relatif tinggi, maka potensi menolak perubahan akan semakin besar. Komunikasi intensif dengan memanfaatkan berbagai sarana komunikasi serta kegiatan seminar dan workshop akan mencerahkan pemahaman mereka. Yang selanjutnya, karena memang ide perubahan tersebut tidak membuatnya tertarik, orang seperti ini biasanya memiliki tujuan hidup lain yang ingin dicapainya. Takut terhadap kemungkinan yang tidak diketahui, dan berimplikasi pada ketidakpastian, dan ketidakpastian adalah sesuatu yang tidak memberikan kenyamanan. Ketidakpastian berarti keraguan atau ketidaktahuan terhadap apa yang mungkin terjadi. Ini dapat menimbulkan rasa takut dan menolak perubahan menjadi tindakan yang dapat mengurangi rasa takut itu. Mereka akan cenderung memilih kondisi yang ada sekarang dan tidak ingin melakukan perubahan. Bila karyawan takut perubahan itu akan merugikan dirinya sendiri. Biasanya terjadi pada karyawan yang tidak fokus pada pekerjaannya tetapi fokus pada kepentingannya sendiri. Apapun yang dilakukan perusahaan dianggap mengancam eksistensinya. Karyawan paranoid ini ada di setiap perusahaan dan bisa menjadi provokator yang merugikan bagi perusahaan. Jika perubahan akan mengurangi pendapatan atau tidak ada keuntungan yang bisa mereka dapatkan, mereka cenderung menolak untuk berubah. Yang pertama adalah informasi yang jelas. Berikan informasi yang tepat kepada seluruh karyawan secara berkala mengenai proses perubahan yang terjadi, khususnya yang berkaitan dengan target atau goals, dan kebijakan atau keputusannya. Langkah pertama, lakukan proses edukasi atau pendidikan dan pengarahan kepada semua stakeholder dalam organisasi. Kedua, komunikasikan sesuatunya dengan jelas. Komunikasi yang jelas dapat mengurangi dampak dari informasi yang kurang tepat dan informasi yang buruk. Jika anggota menerima informasi yang benar dan tepat, maka akan terjalin komunikasi yang baik. Langkah ketiga, lakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada stakeholder. Terapkan prinsip transparansi perusahaan. Dengan cara ini, karyawan akan terbiasa menghadapi rencana perusahaan dan perubahan yang terjadi. Tanpa kesenjangan informasi, perubahan akan berjalan dengan lancar. Partisipasi dan keterlibatan. Strategi ini dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada para anggota organisasi untuk terlibat sejak awal dalam proses perencanaan perubahan, khususnya kepada individu yang berpotensi menolak perubahan. Dengan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berpartisipasi pada proses perubahan tersebut, dapat mengurangi tingkat resistensi atau penolakan dari karyawan, karena kita tidak mungkin menolak perubahan di mana kita sendiri ikut dalam pengambilan keputusannya. Upaya partisipasi ini dapat menghasilkan keputusan yang bermakna, mengurangi tingkat resistensi, mendapatkan komitmen, dan meningkatkan kualitas keputusan untuk sebuah perubahan. Yang selanjutnya, dukungan dan kemudahan.
Pemberian berbagai jenis keterampilan yang bersifat mempermudah dan mendukung proses perubahan merupakan strategi lain untuk mengurangi penolakan terhadap perubahan. Strategi ini tepat jika penolakan perubahan disebabkan oleh rasa ketakutan dan kekhawatiran. Memberikan dukungan dan bantuan melalui program-program bimbingan, pemberian waktu setelah periode sulit, dan dukungan emosional, memberikan konsultasi dan terapi, memberikan pelatihan keahlian-keahlian yang baru adalah beberapa langkah yang menunjukkan dukungan dan komitmen sebuah perusahaan untuk mendampingi karyawannya dalam proses perubahan. Negosiasi dan persetujuan. Strategi ini menyarankan agar pengambil inisiatif perubahan menyesuaikan perubahan dengan kebutuhan atau kepentingan para individu yang menolak perubahan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan negosiasi dan persetujuan dengan para individu yang menolak perubahan. Contohnya persetujuan serikat, memberikan kenaikan pesangon pensiun karyawan sebagai pertukaran dengan penghentian kerja yang lebih dini. Lakukan perubahan secara bertahap, jangan seketika. Sosialisasi dilakukan bertahap untuk membuat budaya kerja baru sehingga meminimalisir penolakan. Menerapkan perubahan secara adil. Yang juga menjadi penting untuk mengurangi atau mengatasi penolakan dari karyawan adalah menerapkan perubahan itu secara adil kepada seluruh karyawan, bahkan termasuk terhadap jajaran top manajemen. Ini menjadi penting karena ekspektasi karyawan terhadap perlakuan yang adil adalah sangat penting. Jika misalnya terjadi pengurangan gaji besar-besaran yang hanya dilakukan kepada karyawan tingkat yang paling bawah, pastinya akan terjadi bentrok atau penuntutan. Membangun hubungan yang positif. Karyawan akan lebih bersedia untuk menerima perubahan apabila karyawan memiliki kepercayaan terhadap manajemen yang menerapkan perubahan. Jika manajemen mampu memfasilitasi terciptanya hubungan yang positif, karyawan dapat lebih menerima proses perubahan bahkan oleh karyawan yang tidak setuju adanya perubahan. Manipulasi dan kooptasi. Manipulasi adalah upaya terselubung untuk mempengaruhi orang lain, sedangkan kooptasi merupakan gabungan antara manipulasi dan partisipasi. Kooptasi dilakukan dengan cara melibatkan kelompok penolak perubahan dalam proses pengambilan keputusan untuk mendapatkan dukungan. Manipulasi yang dimaksud di sini adalah menyamarkan upaya untuk mempengaruhi proses perubahan untuk mengurangi resistensi karyawan atau menutupi kondisi yang sesungguhnya. Misalnya, memelintir fakta agar tampak lebih menarik, tidak mengutarakan hal-hal yang negatif, menyebarkan rumor, menghasut dan memutarbalikkan fakta, menahan informasi yang tidak diinginkan. Kooptasi berupaya menyuap pemimpin kelompok penolak dengan memberi mereka peran utama dalam keputusan perubahan. Hal ini dilakukan bukan dengan tujuan untuk mendapatkan solusi ataupun saran, tetapi lebih kepada untuk mendapatkan dukungan. Menciptakan organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran merupakan organisasi yang memiliki kapasitas, ketangguhan, dan fleksibilitas untuk berubah. Dalam organisasi pembelajaran ini, para anggota organisasi membagi ide, membuat rekomendasi, dan berpartisipasi secara sukarela di dalam perubahan dari awal. Merekrut orang yang menerima perubahan. Beberapa orang memiliki sikap yang positif dalam menghadapi perubahan. Orang yang memiliki konsep diri yang positif dan toleransi resiko yang lebih besar dapat menerima perubahan. Selain merekrut orang yang terbuka kepada perubahan, menjadi penting untuk memilih tim yang dapat beradaptasi dengan tidak hanya mempertimbangkan motivasi individual karyawan, tetapi juga motivasi kelompok. Koersi yang berarti tindakan ancaman secara langsung yang ditujukan pada para karyawan, supaya para karyawan ataupun anggota dalam sebuah organisasi atau perusahaan mau menerima perubahan yang sudah ditetapkan. Dilakukan dengan ancaman PHK, penundaan promosi, dan lain sebagainya. Biasakan karyawan selalu dalam posisi diberi dan diawasi kinerjanya. Tiap tahun tingkatkan targetnya dan pengawasannya atau evaluasinya. Dengan cara ini, karyawan terbiasa untuk berubah setiap saat dan tidak terjebak dalam zona kenyamanannya.